Banda dikenal bukan hanya dengan lautnya, namun kepulauan ini menyimpan rahasia yang mencegangkan. Di balik sejarah panjangnya, Kepulauan Banda merupakan titik nol era kolonialisme di tanah Nusantara sebagai akhir jalur sutra dan permulaan jalur rempah dunia. Pada saat ini, tak ubahnya museum waktu dengan ratusan koleksi hasil perburuan rempah di masa lalu yang masih terekam jelas dalam situs bersejarah dan wajah masyarakatnya. Banda Neira pada masa lampau adalah titik penting di timur Nusantara yang dicari pedagang lintas bangsa dari berbagai benua. Kepulauan kecil ini membuka akses bagi globalisasi dunia dan menjadi simpul penting dalam jalur rempah dunia sejak abad ke-5 Masehi. Tiongkok diketahui sebagai bangsa pertama yang menginjakkan kaki di tanah ini sekaligus membuka jalan perburuan rempah oleh bangsa lainnya. Jejak kedatangan pedagang Tionghoa di kepulauan ini dapat terlihat dari berbagai situs peninggalan berupa tempat ibadah, ornamen pada perahu tradisional, hingga bendera naga yang telah berusia ratusan tahun dan pemukiman yang berjuluk kampung Cina. Rute pelayaran yang tersimpan dalam catatan pedagang Tionghoa menjadi panduan pedagang Arab menjelajahi Banda Neira pada abad ke-8 Masehi. Para pedagang Timur Tengah mengambil bagian dengan menjadi pedagang rempah di Banda Neira berdampingan dengan pedagang Tionghoa yang telah lebih dulu ada. Rute pelayaran yang dirintis oleh pedagang Arab kelak disebut sebagai jalur rempah yang terbentang dari Eropa hingga Tenggara Asia. Setelah runtuhnya penguasa Muslim di Granada Spanyol pada akhir abad ke-13, bangsa Eropa terutama Portugis dan Spanyol mencoba peruntungan mereka untuk menemukan pulau-pulau tropis penghasil rempah dengan mengikuti jalur pelayaran yang telah dirintis oleh pedagang Arab. Era petualangan Eropa menuju dunia timur dalam upaya menemukan sumber penghasil rempah ditulis sebagai abad penjelajahan dan menandai babak baru kolonialisme di Banda Neira dan bumi Nusantara. Sebagai tanaman endemik di Kepulauan Banda, buah pala pernah menjadi primadona perdagangan rempah di kala itu. Pada abad ke-12 hingga 13 Masehi, pernah ada suatu istilah bahwa segenggam pala lebih berharga dari segenggam emas. Namun tahukah kalian, selain sebagai penyedap dan bumbu masak, buah pala juga mengandung senyawa miristisin yang dapat memicu munculnya efek halusinogen. Biji pala juga dipercaya sebagai salah satu obat alami dalam menangkal penyakit wabah hitam yang pernah melanda Eropa dan sebagian Asia pada abad ke-12 hingga 13 Masehi. Hampir satu abad setelah kedatangan Portugis dan Spanyol di Banda Neira, giliran Belanda dengan VOC dan Inggris dengan AC menjadi pemain baru dalam perburuan rempah pala. Setelah berhasil menyingkirkan Portugis dan Spanyol, VOC Belanda perlahan menancapkan hegemoni mereka atas kepulauan Banda. Ditandai dengan berdirinya benteng Belgika tahun 1611 dan peristiwa Banda Mor tahun 1621, membuat kedudukan dan pengaruh VOC semakin kuat. Pasukan Inggris yang dinilai sebagai penghalang utama mereka dalam upaya monopoli pala, turut diperangi dan berakhir dalam sebuah perjanjian yang paling kontroversial sepanjang sejarah. Belanda dan Inggris akhirnya sepakat berdamai dengan mengadakan perjanjian Breda tahun 1667, yang menyatakan bahwa Pulau Rune di Banda Neira harus diserahkan kepada Belanda, sedangkan Pulau Manhattan di Amerika Serikat akan diberikan kepada Inggris.